Selamat datang di dunia inovasi dan kreativitas di mana mimpi-mimpi menjadi nyata. Kami, tim Hibah P3D, sekelompok individu yang bersatu untuk mengubah masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para pejuang ilmu teknologi. Di era digital ini, memori komputer bukan hanya sekedar tempat penyimpanan. Ia adalah pusat dari operasi-operasi penting yang memungkinkan perangkat kita bekerja dengan cepat dan efisien. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyelami dunia memori komputer. Apakah Anda pernah bertanya-tanya berapa banyak jenis memori yang ada? Atau bagaimana komputer kita menentukan di mana data atau program harus ditempatkan dalam memori? Pertanyaan ini akan kita jawab dengan membahas macam-macam jenis memori, prinsip-prinsip pengelamatan memori, dan konsep address binding. Sebagai tambahan, kita juga akan mengeksplorasi bagaimana manajemen memori bekerja pada simultaneous programming, sebuah konsep yang mungkin terdengar asing bagi sebagian Anda, namun sangat penting untuk dipahami. Jadi, siapkah Anda untuk mengeksplor rahasia di balik memori komputer dan memahami peranannya dalam mesin komputer kita? Ayo kita mulai perjalanan. Kita masuk kepada pembahasan tentang manajemen memori. Kalian masih ingat nggak ada macam-macam jenis memori? Nah, seperti yang dapat kalian lihat pada gambar di sini, ini adalah memori-memori yang digunakan selama komputer itu bekerja. Ada secondary memory, ada main memory, ada cache memory, dan ada register. Memori-memori tersebut dapat kita letakkan dalam suatu urutan. Jadi ini bisa kita lihat dari berbagai sisi ya. Kalau dari sisi harga, dari atas ke bawah itu harga persatuan byte-nya akan semakin murah. Yang paling mahal di sini adalah register, kemudian cache, kemudian main memory, dan yang terakhir itu adalah secondary memory. Nah, kalau dari sisi kapasitasnya, dari atas ke bawah itu kapasitasnya akan semakin besar. Yang paling kecil itu adalah register, kemudian cache memory, kemudian main memory, dan yang terakhir adalah secondary memory. Nah, dari atas ke bawah juga itu kecepatan aksesnya semakin lambat. Jadi yang paling cepat di sini itu adalah register, dan yang paling lambat itu adalah secondary memory. Kalian masih ingat nggak apa itu register dan apa itu cache memory? Kemudian fungsi register dan cache memory itu untuk apa? Nah, kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa cari-cari dulu ya. Karena akan ada pembahasan yang sedikit membahas juga tentang register atau cache memory. Sebelum kita masuk ke dalam manajemen memori, jadi ada beberapa hal atau ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui dan pahami dulu terkait dengan memori. Yang pertama itu adalah tentang pengalamatan memori. Ada 3 cara bagaimana data atau proses dapat disimpan ke dalam ruang memori. Jadi yang pertama adalah pengalamatannya secara physical atau absolute addressing ya. Yang kedua itu pengalamatan secara relatif. Dan yang terakhir atau ketiga adalah pengalamatan secara logika. Nah, kita bahas dulu yang pertama untuk pengalamatan secara fisik. Pada pengalamatan memori secara fisik, alamat yang ditulis pada kode instruksi program hasil kompilasi merupakan alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. Namun, konsekuensinya adalah pada saat penyalinan image proses ke memori utama, maka kode instruksi dan data program harus disalin pada posisi yang sesuai dengan referensi tersebut. Pada saat eksekusi, prosesor akan memproses alamat pada kode instruksi program secara langsung tanpa melakukan translasi alamat memori. Yang kedua adalah pengalamatan secara relatif. Pengalamatan relatif biasanya digunakan pada sistem yang menggunakan alokasi memori berurut, di mana keseluruhan image proses harus terletak di suatu area memori yang utuh. Alamat pada kode instruksi program merupakan alamat relatif atau offset terhadap posisi awal program. Pada saat image proses dari program tersebut disalin atau dialokasikan ke memori utama, alamat awal memorinya dicatat ke suatu register alokasi. Pada saat eksekusi, pengaksesan alamat akan ditranslasi dengan menjumlahkan alamat referensi pada instruksi dengan isi register alokasi untuk mendapatkan alamat fisik memori yang akan benar-benar diakses. Nah,
Proses translasi ini umumnya dilakukan oleh perangkat keras khusus yang disebut dengan MMU atau Memory Management Unit. Ini adalah contoh proses translasi memori pada pengalamatan memori secara relatif. Jadi, translasi alamat memori itu adalah suatu proses untuk mendapatkan alamat fisik atau alamat sesungguhnya. Kita lihat contoh di sini ya. Misalkan image proses suatu program dialokasikan ke alamat memori 1400 atau 1400. Alamat awal lokasi ini akan dicatat ke register relokasi di MMU. Jadi, jika di dalam program terdapat instruksi pengaksesan alamat, misalkan instruksi jam 35, maka pada saat dieksekusi oleh prosesor akan diubah menjadi alamat fisik 1435, yaitu hasil penjumlahan 1400 dan 35. Jadi alamat 35 disebut sebagai alamat relatif atau offset, sedangkan alamat 1435 adalah alamat fisik, yaitu alamat referensi sesungguhnya di memori utama. Nah, jadi instruksi jam 35 jika dieksekusikan akan melakukan loncatan ke eksekusi ke instruksi yang terdapat pada alamat memori utama 1435. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pengalamatan secara logika. Pada pengalamatan secara logika, alamat yang ada pada kode program merupakan suatu alamat logika yang masih perlu diterjemahkan atau ditranslasikan ke alamat fisik memori utama pada saat eksekusi. Umumnya, translasi alamat untuk pengalamatan secara logika terjadi pada saat eksekusi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bagian address binding ya. Kelebihan pengalamatan secara logika ini adalah relokasi program dapat dilakukan secara fleksibel. Bahkan ruang atau kapasitas alamat logika program dapat lebih besar dari kapasitas fisik memori utama. Misalnya, program dapat menggunakan ruang alamat logika sebesar 2 GB, sedangkan memori utama fisik di mana program tersebut dijalankan sebenarnya hanya memiliki kapasitas sebesar 256 MB. Selain itu, image proses dapat dialokasikan secara parsial dan tersebar pada memori utama. Cara alokasi memori dapat dilakukan secara paging, segmentasi, ataupun campuran keduanya. Nah, nanti secara lebih detailnya akan kita bahas pada bagian yang selanjutnya ya. Nah, pengalamatan secara logika ini prinsip kerjanya seperti ini. Jadi, ruang alamat pada kode program menggunakan suatu peta alamat logika tersendiri. Pada gambar di sini kalian bisa lihat contoh bagaimana pengalamatan memori secara logika. Anggap saja setiap program memiliki ruang alamat maya sebesar 4 GB. Walaupun pada kenyataannya mungkin tidak semua alamat akan terpakai. Contohnya di sini misalkan alamat logika P2 dan P4 itu tidak terpakai. Ini merupakan contoh pengalamatan memori secara logika yang menggunakan sistem paging, di mana ruang alamat logika dibagi menjadi potongan-potongan yang ukurannya sama, yang kita sebut sebagai page, dan diberi nomor urut, misalkan P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Di sisi lain, ruang fisik memori utama juga dibagi menjadi potongan yang berukuran sama yang kita sebut sebagai frame dengan potongan alamat logika dan diberi nomor urut misalkan F1, F2, F3, F4, dan seterusnya. Setiap potongan ruang logika program yang terisi dapat dialokasi ke memori utama secara terpisah dan saling bebas terhadap potongan lainnya. Misalnya P1 dialokasikan ke lokasi memori F2, sedangkan P3 dialokasikan ke lokasi memori F4. Nah, yang terpenting itu adalah pada saat suatu potongan ruang alamat logika program, misalnya P1, akan dialokasikan ke memori utama misalkan F2, maka pemetaan P1 ke F2 itu harus dicatat. Pencatatan ini umumnya dilakukan pada suatu tabel alokasi yang disimpan di MMU. Jadi setiap proses memiliki satu tabel alokasi di MMU. Dan ketika kode instruksi program dieksekusi, maka alamat referensi pada kode instruksi akan ditranslasikan ke alamat fisik memori utama menggunakan tabel alokasi tersebut.
Masih berkaitan dengan pengalamatan memori secara logika. Jadi berdasarkan cara membagi ruang alamat logika program, pengalamatan logika dapat dibedakan atas sistem paging dan segmentasi. Sistem paging membagi ruang alamat logika program dalam partisi statis yang ukurannya sama. Seperti yang sudah dibahas tadi ya kita sebut sebagai page. Sedangkan sistem segmentasi membagi ruang alamat logika program dalam fragmen yang berukuran berbeda-beda. Dan pemartisian memori utamanya bersifat dinamis dengan ukuran yang bervariasi yang kita sebut sebagai segmen. Perbedaan ini mempengaruhi beberapa hal. Apa saja sih yang berpengaruh? Jadi yang pertama itu adalah bagaimana memori utama dipartisi dan dialokasikan ke proses aplikasi. Kemudian informasi apa saja yang perlu dicatat di dalam tabel alokasi proses pada saat terjadi alokasi memori. Dan yang terakhir adalah proses translasi alamatnya. Nah, ini nanti akan kita bahas secara rinci pada pembahasan tentang sistem paging dan segmentasi ya. Oke, selanjutnya yang harus kalian pahami adalah terkait dengan address binding. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya tentang address binding. Nah, sekarang akan kita bahas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa alamat yang terdapat dalam kode instruksi tidak selamanya berupa alamat fisik, tapi dapat berupa alamat logika yang harus ditranslasikan lebih dahulu. Nah, aktivitas translasi alamat inilah yang kita sebut dengan istilah address binding. Jadi translasi alamat dapat terjadi pada saat kompilasi atau compile time, pada saat alokasi ke memori atau loading time, ataupun juga pada saat eksekusi atau execution time, seperti yang dapat kalian lihat pada gambar di sini. Yang pertama pada saat compile time atau pada saat kompilasi. Jika lokasi kode instruksi atau data program di memori sudah ditetapkan dengan pasti sebelumnya, maka pada saat kompilasi program, alamat absolut atau fisik dapat dituliskan dalam kode program. Konsekuensinya adalah pada saat program di-load ke memori, program harus diletakkan pada lokasi tertentu di memori yang bersesuaian dan tidak boleh direlokasi selama eksekusi. Sistem yang menggunakan pengalamatan fisik melakukan address binding pada saat kompilasi program. Yang kedua adalah pada saat loading time. Jadi address binding pada saat compile time membuat alokasi program ke memori utama menjadi sangat tidak fleksibel karena kode program hanya dapat diletakkan pada lokasi yang sudah ditentukan pada saat kompilasi. Nah, untuk mengatasi hal ini, proses address binding dapat dilakukan pada saat loading program ke memori utama. Hasil kompilasi program yang disimpan sebagai suatu berkas hanya berisi alamat relatif. Ketika kode program akan dialokasikan ke memori utama, maka alamat-alamat relatif tersebut ditranslasi ke alamat fisik sesuai lokasi tempat program akan diletakkan. Kelemahan dari address binding pada saat loading time adalah program yang sudah di-load di memori tidak fleksibel untuk direlokasi pada saat eksekusi. Selain itu, seluruh bagian program haruslah diletakkan pada area memori utama yang utuh. Yang ketiga atau yang terakhir adalah execution time. Address binding dapat pula dilakukan pada saat eksekusi kode instruksi program. Jadi, baik alamat referensi pada kode instruksi program yang tersimpan pada berkas program maupun pada kode instruksi program yang dialokasikan di memori utama hanyalah berupa alamat logika. Alamat logika ini akan ditranslasi ke alamat fisik ketika instruksi yang mengandung alamat referensi tersebut dieksekusi oleh prosesor. Umumnya, address binding pada saat execution time membutuhkan dukungan perangkat keras MMU atau Memory Management Unit. Unit ini bertanggung jawab untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan alokasi ke memori utama dan juga membantu proses perhitungan translasi alamat logika ke alamat fisik pada saat eksekusi. Gimana? Sudah paham belum tentang pengalamatan memori dan juga address binding? Kalau sekiranya masih belum paham, kalian bisa putar ulang lagi videonya. Atau kalau ada yang masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan di WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi. Japri ke saya langsung ya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada manajemen memori ya. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah manajemen memori pada sistem yang monoprogramming.
Pada sistem yang monoprogramming, cara pengelolaan memori itu berbeda dengan sistem yang multiprogramming. Nah, ciri-cirinya manajemen memori pada sistem monoprogramming seperti apa? Yang pertama, hanya ada satu proses pada suatu saat dan menggunakan seluruh area memori pengguna. Kemudian program dimuatkan seluruhnya ke memori dari disk atau tape. Kemudian pada saat eksekusi, program mengambil kendali seluruh sumber daya komputer. Dan yang terakhir, alokasi memori dilakukan secara berurutan, yang artinya image proses dari program harus menempati area memori secara utuh. Pada gambar di sini kalian bisa melihat bagaimana konfigurasi ruang memori utama pada sistem monoprogramming. Jadi pada sistem monoprogramming ini, seluruh area memori yang tidak digunakan oleh sistem operasi dan device driver akan dialokasikan semuanya ke proses pengguna. Ada beberapa kemungkinan konfigurasi ruang alamat memori fisik pada sistem monoprogramming. Yang pertama, konfigurasi yang cukup umum yaitu ruang alamat memori sistem komputer yang meliputi seluruh ruang alamat memori utama yang volatil atau RAM. Sistem operasi dan proses aplikasi pengguna berbagi pakai kapasitas RAM. Kemudian pada masa perkembangan komputer awal, sistem operasi disimpan pada suatu ROM. Nah, ini untuk yang B ya, ROM atau read only memory. Dan ruang alamat memori komputer meliputi kapasitas ruang alamat ROM dan RAM seperti pada gambar. Pada konfigurasi ini, proses aplikasi pengguna menggunakan seluruh kapasitas dan ruang alamat dari RAM. Konfigurasi yang lainnya, seperti kalian lihat pada gambar C ya, itu juga cukup umum. Jadi ruang alamat memori sistem komputer meliputi kapasitas ruang alamat RAM ditambah dengan kapasitas ROM. Jadi ROM di sini digunakan untuk menyimpan kode instruksi sistem operasi, sedangkan RAM digunakan untuk program aplikasi maupun bagian lain dari sistem operasi. Pada sistem monoprogramming, kode instruksi dan data dari sistem operasi butuh dilindungi dari akses langsung maupun modifikasi oleh proses aplikasi pengguna. Misalnya, pada sistem tempat sistem operasi diletakkan di alamat memori bawah, sedangkan proses pengguna diletakkan pada alamat memori atas. Maka diperlukan adanya proteksi terhadap memori agar proses pengguna tidak mengakses memori yang ditempati sistem operasi ataupun bagian memori lainnya. Proteksi untuk kasus tersebut dapat diimplementasikan dengan bantuan register relokasi dan register pembatas atau limit register. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar di sini. Register pembatas berisi jangkauan atau lebar ruang alamat logika dari proses aplikasi pengguna. Jika alamat logika yang diakses lebih besar dari nilai limit register, maka sinyal addressing error interrupt akan dibangkitkan. Sedangkan akses ke bagian memori sistem operasi dicegah dengan mekanisme relokasi, di mana register relokasi diisi dengan alamat fisik awal dari proses. Transaksi alamat proses aplikasi pengguna melibatkan operasi penjumlahan alamat logika dengan nilai register relokasi ini, sehingga alamat fisik tidak mungkin mereferensi ke bagian memori sistem operasi yang berada pada alamat bawah. Dengan bantuan kedua register tersebut, maka dipastikan proses hanya mengakses bagian memori utama milik proses tersebut saja. Kurang lebih seperti itulah pembahasan tentang manajemen memori pada sistem monoprogramming. Nah, sekarang kita lanjut pada manajemen memori pada sistem yang multiprogramming. Berbeda dengan sistem monoprogramming, manajemen pada sistem multiprogramming memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah proses yang menempati memori utama pada setiap saat. Image proses dari program dapat dimuat seluruhnya atau sebagian saja pada memori utama. Alokasi memori utama ke proses dapat berurutan ataupun tidak berurutan. Kemudian dimungkinkan seluruh atau sebagian image proses berpindah lokasi dari memori utama selama eksekusinya. Dan yang terakhir, dimungkinkan suatu lokasi memori utama diakses bersama oleh sejumlah proses atau disebut dengan memory sharing. Nah, jadi berdasarkan cara pengalokasian memori utamanya, manajemen memori pada sistem multiprogramming dapat dikategorikan seperti pada gambar di sini.
Dari tabel sini dapat kita lihat bahwa alokasi memori pada sistem multiprogramming terbagi atas dua kelompok besar, yaitu alokasi berurut dan alokasi tidak berurut. Alokasi berurut masih dapat dikelompokkan lagi atau dibagi lagi menjadi alokasi berurut dengan partisi statis, dinamis, dan menggunakan sistem body. Kemudian untuk pengalokasian berurut umumnya menggunakan pengalamatan memori secara relatif. Sehingga pada saat alokasi image proses ke memori utama, alamat awal alokasi dicatat pada register relokasi yang akan digunakan untuk translasi alamat. Untuk pengalokasian tak berurut, itu dibedakan menjadi sistem paging dan sistem segmentasi ataupun kombinasi dari keduanya atau hybrid. Pengalamatan memori yang digunakan untuk alokasi tak berurut umumnya adalah pengalamatan logika. Jadi setiap potongan image proses yang dialokasikan dicatat pada suatu tabel proses yang akan digunakan untuk translasi alamat. Nah, perbedaan antara alokasi berurut dan tak berurut akan dijelaskan pada gambar ini. Alokasi berurut atau pada gambar A itu berarti seluruh potongan image proses dari program harus diletakkan pada bagian yang berurut di memori fisik dan tidak ada potongan yang tersebar ke lokasi yang berjauhan. Nah, sebaliknya kalau untuk alokasi tak berurut atau gambar yang B, ini mengizinkan potongan image proses dari program dialokasikan pada bagian yang berjauhan di memori fisik. Mahasiswa-mahasiswi yang berdedikasi, kita telah menjelajahi aspek-aspek penting dari memori dalam sistem operasi. Suatu elemen krusial yang seringkali kita anggap sepele namun memiliki peran besar di balik layar. Dengan memahami konsep-konsep yang telah kita bahas hari ini, Anda telah melangkah lebih dekat untuk menjadi ahli bidang teknologi informasi. Namun perlu diingat, ilmu adalah proses yang tak pernah berakhir. Saya mendorong Anda untuk terus mengeksplor, bertanya, dan berdiskusi untuk memperdalam pemahaman Anda. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi Anda selama pertemuan ini. Jangan ragu untuk mencari sumber belajar tambahan atau datang dengan pertanyaan pertemuan mendatang. Tetaplah bersemangat dan lapar akan ilmu. Sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.